Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah Paskah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Basjir tentang memahami makna kebangkitan Kristus bagi hidup kita. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Kami bersyukur buat malam ini. Terima kasih Engkau beri kami kesempatan untuk boleh beribadah di hari Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan. Kami bersyukur Engkau bukan hanya Tuhan yang mati bagi kami, tapi Engkau bangkit bagi kami, Tuhan. Terima kasih buat setiap firman-Mu yang Engkau genapi di dalam hidup kami. Biarlah hari demi hari kami semakin mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami dan berbicara dan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Silahkan duduk. Ya, haleluya. Mari kita buka bersama Injil Markus pasal yang ke-16 ya. Injil Markus pasal yang ke-16, saudara boleh lihat bersama di handphone saudara. Jadi tolong handphonenya semua di-download aplikasi Alkitab. Jangan cuma di-download aplikasi foto cantik ya. Selama masih ada kesempatan baca Alkitab, mari rajin-rajin baca Alkitab. Taruh di handphone. Ya, Markus 16 ayat yang pertama, kalau lihat di sana judulnya Kebangkitan Yesus, saudara. Ayat yang pertama di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, ya, baca bersama yuk. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan ayat 2, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita di pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin, saudara. Jadi ketika hari yang ketiga, tadi pagi saya sudah membahas bahwa
Tentara-tentara Romawi meminta kepada Pilatus untuk kubur Yesus dijaga. Karena mereka berkata semasa hidup dia sudah berkata bahwa dia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Mereka bilang begini, nanti kalau memang jenazahnya hilang, dicuri oleh murid-muridnya, akan semakin banyak orang yang disesatkan. Dan akhirnya saudara, kubur itu dijaga. Tetapi ketika dikatakan ya, ketika hari Minggu itu pada hari yang ketiga, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome itu mereka pergi membeli rempah-rempah untuk dibawa ke kuburan Yesus, dengan tujuan mereka ingin memberi rempah-rempah kepada jenazah Tuhan Yesus. Pada zaman dulu saudara, untuk apa orang memberi rempah-rempah kepada jenazah? Supaya lebih awet, lama untuk membusuk. Ya, di Toraja saya pergi lihat kuburan-kuburan di gua-gua saudara. Ya, jadi ada yang masih utuh jenazahnya ya. Bahkan orang Toraja itu kadang mereka nguburin orang tuanya itu tunggu sampai ada uang ya. Baru setelah itu dikubur kalau sudah bisa beli kerbau dan lain sebagainya saudara. Nah selama itu kadang disimpan dulu itu jenazah. Ya jenazah itu disimpan supaya awet, dikasih rempah-rempah. Maka ibu-ibu kalau pengen awet banyak makan rempah-rempah. Ya rempah-rempah apa? Bu, kunyit, jahe, di Palu ini banyak ikan woku toh. Nah itu makan woku tiap hari itu awet pasti. Ya selain awet hemat karena banyakin kuah aja toh. Saudara, jadi yang luar biasa kita lihat dari sikap mereka ini, Maria ini, dua Maria ibu Yesus ya, dan juga ya Salome ini, mereka ini saudara apa? Terlalu bersemangat nih kipas angin ya. Mereka ini luar biasa. Saudara, kenapa? 3 hari yang lalu mereka baru menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana penyiksaan yang begitu luar biasa terhadap Tuhan Yesus. Itu kalau orang gak kuat imannya, gak kuat hatinya, lihat itu disalib saudara, disiksa. Dan memang pada zaman dulu tentara Romawi itu memang harus hukuman mati itu adalah salib. Dulu belum ada kursi listrik, belum ada senjata. Ya, kalau sekarang mungkin tembak mati hukuman matinya, tapi zaman itu bisanya memang ya salib. Dan memang sengaja orang itu ditunjukkan dia disiksa sebegitu rupa untuk menjadi peringatan kepada orang lain. Kamu jangan bikin dosa, kamu jangan bikin salah, supaya kamu bernasib tidak seperti dia. Nah mereka ini baru melihat 3 hari yang lalu Yesus disiksa begitu rupa, bahkan beberapa murid ketakutan sehingga mereka menyangkal Tuhan, termasuk Petrus. Kamu salah satu muridnya toh? Enggak, aku enggak kenal dia. Kamu sering kita lihat loh, jalan bareng-bareng dia loh. Enggak, sumpah saya enggak kenal dia. Tapi kamu kan yang selalu ikut dia sama murid-murid yang lain. Enggak, aku enggak kenal. Maka ayam berkokok saudara. Ya, jadi kalau ke Israel itu wajib makan ikan Petrus sama ayam Petrus. Saudara, ya, bayangkan sampai beberapa murid itu yang lain cuma melihat dari jauh. Thomas menonton dari jauh-jauh, kalau bisa enggak ada yang mengenali mereka. Soalnya bahaya. Yesus dianggap pengkhianat, penghujat Allah. Lah kalau mereka ikut-ikutan juga bisa kena hukuman. Orang itu kan begitu tuh. Sukanya cari aman. Kalau bisa jangan deket-deket orang yang lagi banyak masalah deh. Nanti kita juga ikut-ikutan jadi bermasalah. Itu manusia memang. Makanya kalau saudara sedang ada masalah, jangan tarik-tarik orang ke dalam masalahmu. Duduk di kaki Tuhan, cari Tuhan, amin. Ini murid-murid begitu saudara. Tapi 3 orang ini luar biasa. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome. Mereka ini punya iman yang luar biasa loh.
Di tengah keadaan genting, menakutkan, mengkhawatirkan, mereka tidak memikirkan soal keselamatan mereka. Mereka mencintai Yesus. Mereka berani datang ke kubur bawa rempah-rempah dengan tujuan untuk meminyaki tubuh Yesus dengan rempah-rempah supaya dia bisa awet. Saudara, bagi sebagian orang kematian akhir dari segalanya. Orang yang membunuh Yesus sudah senang, dia mati, sudah selesai. Mereka tidak tahu bahwa dengan mereka membunuh Yesus, mereka sedang menggenapi rencana Allah yang besar untuk keselamatan. Apa yang kita belajar dari 3 orang ini? Dalam keadaan apapun saudara, jangan biarkan iman dan pengiringanmu kepada Tuhan itu mati. Amin. Walaupun ada ketakutan, walaupun ada masalah, bagi sebagian murid Yesus ini masalah besar. Guru mereka ditangkap, dibunuh. Aku tidak mau ikut-ikut, maka Petrus menyangkal. Tapi 3 orang ini menunjukkan keberanian mereka untuk datang membawa rempah-rempah dan meminyaki Yesus. Niat hati mereka itu luar biasa. Saya mau bilang hari ini saudara, tekanan apapun yang sedang engkau hadapi dalam hidupmu, persoalan apapun yang sedang engkau hadapi di hidupmu, jangan pernah biarkan imanmu kepada Tuhan itu mati. Ya, hadapi semuanya. Sekalipun di depan itu mungkin ada ancaman, ada kematian, jangan takut. Sekarang kan banyak orang cuma karena jodoh menyangkal Yesus. Ya. Jadi Yudas Iskariot. Artis-artis ya. Kamu kalau mau nikah sama aku tinggalkan Yesus. Ya, tinggalin Yesus. Padahal belum tantangan mati loh. Orang Kristen sekarang ini kan tidak ada pergumulan itu karena mau dibunuh karena nama Yesus, tidak ada. Kita persoalannya cuma yang alay-alay, yang lebay-lebay saja. Itu pun sudah kalah, imannya mati. Lalu ketika mereka pergi ke kubur, di jalan mereka itu ngomong-ngomong sama satu dengan yang lain. Ngomong-ngomong, kita ini mau pergi ke kubur kan, mau memberi rempah-rempah sama tubuh Yesus. Itu kan batu penutup kubur gede banget loh. Terus lah siapa nanti yang geser? Kita kan mau masuk ke dalam kubur nih. Terus apa kita nih kuat nanti menggulingkan batu itu? Saudara, mereka bertiga ini luar biasa loh. Mereka tahu di depan mereka juga ada tantangan yang begitu besar untuk mereka bisa masuk untuk meminyaki tubuh Yesus, yaitu batu penutup kuburan yang besar. Tapi mereka tetap berangkat. Hari ini ada persoalan besar apa di depanmu yang membuat engkau tidak lagi bisa melihat kasih Tuhan? Ayo saudara, maju dengan imanmu. Jangan sedikit pun engkau mundur, karena Tuhan sudah menyediakan mujizat bagi orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Saya ingat ada seorang jemaat Mesbah Doa yang bersaksi, dia kirim kesaksian, "Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi bagaimana kuasa Tuhan itu dahsyat. Suami saya tiba-tiba meninggal Bu. Saya ini jemaat Mesbah Doa selama Bu. Seperti yang sering Ibu sampaikan setiap kali Ibu khotbah bahwa umur ini gak ada yang tahu. Suami saya berangkat ke kantor pagi itu masih dada-dada, naik mobil ke kantor. Jam 12 siang saya dapat kabar suami saya meninggal. Dia bilang seperti halilintar yang menyambar. Dia tidak percaya karena tadi pagi suaminya masih sehat. Hidup ini tidak ada yang tahu. Seringkali kita lihat orang sakit-sakitan, abis ini mati nih. Tidak mati-mati. Justru yang sehat lebih dulu mati. Nggak ada yang tahu hidup ini. Saya ingat Ibu Jane ya Bu. Berapa tahun yang lalu Ibu Jane ini jemput kami dengan suami. Saya ingat waktu itu kita makan durian tuh.
Saya ngobrol-ngobrol sama suami, saya tanya sama suaminya, Pak kalau mati sudah siap belum? Sambil bercanda. Suaminya Bu Jane bilang, saya mati siap Bu, yang gak siap itu setengah mati. Jadi saya ini berdoa sama Tuhan, kalau saya mau dipanggil Tuhan mati, saya maunya langsung mati, jangan setengah mati. Saya kaget waktu itu Ibu Jane mau ke Jakarta, ngabarin Bu kita mau ke Jakarta, nanti ke Bandung liburan sama anak-anak, nanti kalau sempat ketemu. Dapat kabar saudara, suaminya meninggal di bandara Jakarta, lagi nunggu bagasi loh. Sehat, saya tanya Bu, emang Bapak enggak ada mengeluh sakit di dada? Enggak, semuanya seperti biasa, di pesawat tidur. Lagi nunggu bagasi, Ibu Jane-nya bilang, Pak aku ke toilet dulu sebentar ya, kamu liatin tas kita kalau lewat ya. Iya, jangan kelewatan loh, kagak. Bu Jane ke kamar mandi di toilet, balik, loh suamiku mana? Loh itu orang kok sudah pada ngumpul, larilah, suaminya udah jatuh di situ, meninggal saudara. Hidup ini kan nggak ada yang tahu, ya. Tapi doanya Bapak terjawab ya Bu. Dia bilang siap mati, tapi tidak siap setengah mati. Tapi yang lebih nggak siap lagi yang ditinggal ini. Karena lagi sehat-sehat, makanya Bapak Ibu ya, kalau masih ada pasangan di sebelahmu, ya coba ditepuk dulu pasangannya, disayang begini ya. Karena kau enggak tahu kapan dia diambil Tuhan ya. Ya, ayo coba disayang gini pasangannya, jangan pasangan orang lain. Disayang tuh istrinya, suaminya dibelai begini, karena kita nggak tahu. Ya, kita benar-benar nggak tahu. Lalu ibu itu bilang begini, saya Bu tidak menyangka karena pagi itu saya masih lepaskan suami saya pergi kerja. Dan bukan hanya itu, setelah pemakaman saya baru lihat-lihat suami saya meninggalkan bukan warisan harta tapi hutang. Dan saya ini nggak punya penghasilan, saya tidak bisa meneruskan pekerjaan suami saya. Utang yaitu cicilan mobil yang baru diambil. Lalu dia pergi ke dealer mobil itu, dia bilang, maaf suami saya meninggal, saya mau tanya perihal mobil ini bagaimana. Mereka bilang, ya Bu di dalam perjanjian asuransi Bapak harus tetap membayar, melunasi karena Bapak sudah tidak ada ibu. Oh itu ndak ada perjanjian kalau meninggal selesai. Oh ndak ada, kecuali Bapak meninggalnya kecelakaan. Ini kan ndak kecelakaan. Jadi ibu yang harus meneruskan. Dia pulang saudara, dia nangis saudara. Tuhan, aku ini ndak ada kerjaan. Waktu itu dia sempat menyalahkan Tuhan dan bertanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Ketika sesuatu yang tidak kita mengerti menimpa kita, reaksi pertama dari seorang manusia itu selalu bilang, kenapa aku Tuhan. Waktu saya divonis sakit, ginjal saya mengecil 3 cm, terjadi penyumbatan, terendam air, pembengkakan di saluran kemih. Saya bilang, kenapa saya Tuhan? Saya ini tiap hari pelayanan loh. Kenapa bukan orang-orang yang dugem-dugem itu, mabok-mabok itu? Kenapa bukan mereka yang mengalami begitu? Itu reaksi manusia yang memang sangat normal. Lalu dia bilang, semakin setia menangis, mengasihani diri dan bertanya, kenapa aku Tuhan, kenapa? Dia menjadi semakin jauh dari Tuhan. Sampai akhirnya dia bilang, saya akhirnya putuskan, saya mau mencari Tuhan. Dia dengerin lagi khotbah-khotbah, tiba-tiba dia bilang, saya putar satu khotbah ibu yang ibu berkata, berhenti bertanya kenapa, dan kenapa. Sebaiknya engkau berdamai dengan keadaanmu, berdamai dengan dirimu, berdamai dengan Tuhan. Supaya engkau melihat mujizat, karena kalau tidak engkau akan semakin jauh dari Tuhan. Dia nangis hari itu di jamaah lewat khotbah saya, lewat firman Tuhan yang disampaikan. Dia bilang dia nangis di kamar, dia bilang ampuni aku Tuhan. Aku mau berdamai dengan Tuhan. Dan tanpa dia sadari itu sudah hampir 2 bulan.
Dia lewati dan dia marah sama Tuhan. Lalu tiba-tiba saudara dari dealer mobil kasih tahu, ibu ini angsurannya sudah 2 bulan tidak dibayar. Dia bilang hari itu sempat terpikir dia mau telepon keluarganya untuk pinjam uang. Dia mau telepon siapa untuk pinjam dulu untuk bayar 2 bulan itu. Tapi dia bilang, saya ingat Bu Debbie selalu berkata, jangan cari manusia, tapi cari Tuhan. Lalu dia berlutut di kaki Tuhan dan dia bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara karena dia punya anak 1 juga yang masih sekolah. Akhirnya dia bilang, oke, besok saya akan balik ke dealer mobil itu, saya akan kembalikan mobilnya karena saya sudah tidak bisa. Waktu dia datang saudara, dia ketemu dengan pegawai di dealer itu, lalu ditanya, Bu ada apa? Saya sudah pernah menghadap ke sini dulu, suami saya meninggal, dia cerita bla bla bla. Dan sekarang saya sudah nunggak 2 bulan, saya tidak bisa membayar. Jadi saya datang ke sini dengan niat mengembalikan mobil ini, ambil aja. Oh iya sebentar, saya panggil atasan saya. Tiba-tiba bosnya keluar dan berkata, oh Bu ini sudah saya pelajari. Ibu nggak perlu membayar lagi apa-apa. Bahkan dari kami ada sedikit uang sumbangan untuk bapak yang sudah meninggal. Dia kaget dan syok karena ketika habis pemakaman suaminya, mereka sudah bilang tidak ada dalam kontrak bahwa itu dianggap lunas. Ibu ini harus tetap membayar. Tapi waktu dia berdamai dengan Tuhan, dia berdamai dengan keadaannya, dia berdamai dengan dirinya. Dia kalahkan rasa takutnya. Dia mulai percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Dia rela kehilangan mobil, dia mau balik untuk menyerahkan kembali mobil itu. Dia kaget ternyata mujizat sudah Tuhan sediakan saudara. Amin. Dan dia bilang, dan ibu tahu pesangon yang dikasih ke saya itu cukup untuk saya memulai sebuah usaha baru kecil-kecilan catering dan saya bisa menghidupi anak saya. Saya bilang wow, itu seperti kisah janda miskin yang disuruh sediakan buli. Bapak Ibu sering kali bagi kita memikirkan ada batu besar penutup kubur itu, bagaimana nanti kita gulingkan, nanti kita akan meminyaki Yesus. Tapi Tuhan melihat sikap hati kita. Mereka dengan iman yang polos tanpa rasa takut, mereka berjalan ke kuburan Yesus. Mereka gak peduli, mungkin juga mereka nanti ditangkap, mereka dianiaya. Mereka sudah tidak peduli tentang itu semua. Yang ada dalam benak mereka cuma, aku mengasihi Tuhanku. Dan sempat terpikir bagaimana dengan penutup kubur batu yang besar, siapa yang akan menggulingkan? Lihat ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Dan itu tidak mematikan hasrat mereka untuk tetap melangkah maju pergi ke kuburan Yesus. Mereka gak berkata gini, iyalah ya gak mungkin lah ya kita bertiga, udah pulang aja deh, gak usah deh ya, sampai sana juga percuma lah, ada batu yang begitu besar, kita juga toh gak bisa masuk, mau ngapain, sia-sia. Hello. Sering kali ketika kita melihat batu yang besar di depan kita yang begitu berat, mungkin itu pergumulan, keluarga, keuangan, kesehatan, dan kita mulai berpikir tidak mungkin. Dengar beritanya, Yesus sudah bangkit. Amin. Kalau mereka memutuskan pulang hari itu, mereka tidak akan melihat sesuatu yang begitu luar biasa, yaitu kebangkitan Kristus. Kalau mereka tidak meneruskan perjalanan mereka karena halangan yang bagi mereka itu besar, mereka nggak ketemu malaikat itu. Saudara, apapun keadaanmu hari ini, terus maju iring Tuhan. Amin. Sekalipun engkau terus disakiti, teruslah juga mengampuni. Ya.
Itu batu yang besar Tuhan, orang itu nyakiti saya kebangetan, tapi saya akan tetap mengasihi Tuhan dan saya akan terus melepaskan pengampunan karena itu yang Tuhan mau dari hidupku. Amin. Aku gak peduli Tuhan sebesar apapun rintangan yang ada di depanku, aku mau tetap berjalan dan berkata, aku mau ikut Tuhan. Saya ingat dulu kami di Jakarta, saya dikejar debt collector, pintu rumah saya ditendang, dipermalukan pendeta, apa kamu gak bisa bayar utang, dimaki-maki saudara. Tidak ada sedikit pun dari mulut saya berkata, kenapa Tuhan, aku ini ikut Engkau loh. Saya masuk ke kamar, saya bilang, Tuhan kalau Engkau izinkan ini terjadi, aku cuma mau bilang, Tuhan Engkau baik. Engkau baik Tuhan, aku tidak akan pernah menyangkal Engkau karena persoalan masalah yang aku hadapi hari ini. Aku cuma mau bilang Engkau baik Tuhan, dengan air mata yang berlinang. Saya berkata, Tuhan Engkau baik. Amin saudara. Jangan biarkan semangatmu pupus, jangan biarkan keinginanmu itu mati, harapanmu mati cuma karena ada sebuah masalah yang, aduh, batu di kuburannya Yesus itu gede banget ya, kita pulang aja deh. Karena Tuhan menyediakan mujizat bagi orang-orang yang pantang menyerah dan pantang mundur untuk ikut Tuhan. Apa yang saya alami hari ini saudara, ini adalah bagian dari keteguhan iman saya untuk mengikut Tuhan Yesus. Saya bilang, pantang mundur Tuhan. Udah gak bisa mundur. Karena Yesus itu pilihan terbaik di hidup saya. Amin saudara. Dia pilihan terbaik bagi hidup. Gak ada yang lain. Mereka tetap berjalan maju. Mereka tidak peduli. Ayat 4 berkata, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu. Ya. Ayat yang berikutnya dikatakan mereka memang melihat ya batu yang memang sangat besar itu. Ayatnya tolong tayangkan. Ayat 4 saudara ya. Dikatakan tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Hello saudara, sering kali kita nggak perlu mikirin bagaimana cara Tuhan tolong kita. Karena Tuhan punya 1001 macam cara yang tidak masuk akal dan logika kita, yang Dia sanggup kerjakan. Ketika saya mau bangun sekolah misi, saya bilang sama suami, dananya hampir 4 miliar tuh duitnya siapa? Ya udah kalau gitu kita taruh aja nomor rekening nanti di YouTube. Gampang lah kalau saya ngomong, saudara kami mau bangun sekolah, saudara boleh menabur ini nomor rekeningnya, kan pastilah ya. Kalau Misbah Syukur yang nonton 50.000, taruhlah 1.000 orang nyumbang, pasti ketutup. Tapi ketika saya mau melakukan itu, Tuhan bilang, coba kamu lakukan itu, maka aku ndak ikut di dalamnya. Mungkin kamu dapat uang yang kamu mau, tapi aku Tuhan tidak ikut bekerja, karena kamu sudah mencoba menggunakan kekuatanmu secara manusia. Seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Pada Daud tahu dia mengalami kemenangan bukan karena pasukannya yang besar, tapi karena kuasa Tuhan yang besar atas hidupnya. Amin. Karena kami sudah komitmen tidak akan pernah taruh nomor rekening di layar YouTube. Lalu saya bilang sama suami, tidak usah ditaruh, terus biarkan Tuhan yang bekerja. Satu demi satu saudara, dalam waktu hanya 7 bulan pembangunan sekolah selesai. Uang yang sudah saya siapin tidak terpakai. Satu-satu orang datang, ya kasih yang kita butuhkan semua. Sampai hari ini sudah 3 angkatan sekolah misi, ada beberapa dari Palu juga yang datang ke sana. Kalau ada yang mau masuk lagi nanti bulan Juni ada pendaftaran kembali. Saudara kalau tidak punya uang tapi engkau punya kerinduan, gratis benar-benar, nggak usah bayar apa-apa. Saudara bisa hubungi nomor telepon yang ada. Cuma satu kerinduan kami,
Seperti yang visi Tuhan kasih, supaya semakin banyak orang yang punya hati misi dan semakin banyak penuai di akhir zaman. Kita nggak perlu mikir bagaimana cara menggulingkan batu besar itu. Orang yang berjalan dengan visi Tuhan, kau nggak perlu mikir, aku nggak punya modal. Waktu perkenanan Tuhan ada atas hidupmu, sesuatu yang mustahil akan menjadi mungkin, sebab Dia Tuhan yang turut bekerja. Mereka melihat batu yang memang sangat besar itu, kata firman Tuhan, sudah terguling. Gak usah engkau pikir bagaimana menggulingkan batu yang ada dalam rumah tanggamu, bagaimana bikin suamimu bertobat. Bagianmu duduk di kaki Tuhan, berdoa, senangkan hati Tuhan, maka Dia Tuhan yang akan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan di hidup kita. Ayat yang kelima, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Saudara, tidak semua murid Yesus dapat kesempatan melihat malaikat Tuhan. Tapi Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Salome melihat malaikat Tuhan berbicara kepada mereka. Tidak semua orang Kristen akan mengalami hal-hal supranatural dalam hidup mereka. Ada orang Kristen yang bertanya sama saya, Bu, kok ibu bisa dengar suara Tuhan? Aku seumur-umur jadi Kristen tidak pernah dengar suara Tuhan. Lah yang kau dengar suara setan terus. Tidak semua, saudara. Kalau kau hanya menjadi Kristen biasa-biasa saja, Kristen yang ikut arus, Kristen yang pada umumnya, yang cuma setiap hari Minggu duduk di kursi gereja, bikin panas kursi gereja, tapi nggak ada keteguhan iman seperti 3 orang murid Yesus ini, yang dalam keadaan genting mereka berani bayar harga untuk datang ke kuburan Yesus di saat yang lainnya, di saat semua murid lagi bersembunyi. Karena ketakutan, mereka 3 hari lalu baru lihat Yesus dicambuk, lambungnya ditusuk dengan tombak. Itu satu pemandangan yang sangat mengerikan. Sesuatu yang heboh sedang terjadi. Ada seorang yang sedang dibunuh, dihukum, dan disiksa. Dan itu membuat mereka murid-murid lain ketakutan, bersembunyi, saudara. Tapi 3 orang ini tanpa gentar mereka datang ke kuburan dengan semua resiko yang mereka sudah berani untuk tanggung. Sekali kau putuskan ikut Yesus, kau harus berani tanggung semua resikonya sampai di garis akhir. Amin, saudara. Hanya orang yang berani bayar harga, saudara. Kalau kau cuma jadi Kristen yang suka kenyamanan, ya akan seperti itu terus. Tapi kau kalau mau menjadi orang yang berani bayar harga, ketika menghadapi kesulitan, jangan cari orang lain, cari Tuhan. Puasa, doa, cari kehendak Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka engkau akan alami mujizat. Ketika saya mengalami kesulitan keuangan, setan bujuk, hubungi keluargamu minta duit, hubungi iparmu minta uang. Saya bilang no. Saya tidak mau mempermalukan Tuhan dengan minta kanan kiri. Saya mau duduk di kaki Tuhan, sebab Dia Tuhan yang lebih tahu bahkan apa yang saya butuhkan saat ini. Amin, saudara. Orang-orang yang berani bayar harga, orang-orang yang berani melangkah dengan Tuhan, mereka yang akan melihat. Tidak semua murid Yesus punya pengalaman pribadi bisa lihat malaikat. Tapi 3 orang ini lihat seorang muda, seorang malaikat memakai jubah putih. Mereka sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Kenapa dia ngomongin Petrus di situ? Cuman Petrus yang disebut. Karena Petrus sudah menyangkal. Petrus sudah menyangkal, ngomong tidak kenal Yesus.
Petrus sudah menyangkal. Malaikat itu bilang, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Dia nggak sebut Andreas, dia nggak sebut yang lain, tapi Petrus disebut. Karena ketika Yesus cerita sama Petrus, aku nanti akan ditangkap, dianiaya. Petrus bilang apa? Siapa Tuhan yang berani menganiaya engkau? Langkahi dulu mayatku. Aku yang akan membela engkau habis-habisan. Orang itu kalau kebanyakan omong, saudara, ya begitu itu. Mending gak usah omong, tapi buktikan keteguhan imanmu kepada Tuhan. Malaikat itu bilang, kasih tahu sama Petrus, dia tunggu engkau di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kalau saudara ikut ke Israel, itu saudara benar-benar akan melihat, saudara. Saya tuh kagum ya selama ada di sana. Jangan saudara kalau saya ngomong gini, Bu Debbie ngomong Israel. Emang kita punya duit? Orang ke Israel bukan karena punya duit loh. Ada orang punya duit tapi nggak punya waktu. Ada yang nggak punya duit tapi dapat perkenanan Tuhan. Nggak ada yang amin ini. Nanti dipaksa baru amin. Kemarin yang berangkat sama saya ada rombongan orang Palu kan, yang waktu itu dapat undian di Paskah. Ya, mereka berangkat, saudara. Ada seorang ibu tuh yang cerita, saya itu Bu sudah bergumul dari berapa tahun lalu, Tuhan aku pengen pergi ke Israel. Dia cerita, jemaat di sini kayaknya, ya, dia bergumul sampai waktu sudah dibacakan undian, sudah malam dia mau ngomong ini, udah tengah malam kita pulang aja lah, nggak mungkin lah ini yang dibacakan nomornya jauh-jauh banget kok. Ya tapi dia bilang janganlah, siapa tahu, udah mau menyerah. Tiba-tiba dibaca, saudara, nomornya keluar. Ya, dan puji Tuhan bisa ikut dengan grup saya loh kemarin. Semua hotel bintang 5 loh. Wow, itu mereka semua cerita satu-satu pengalamannya. Ya. Ada orang kaya punya duit tapi sampai hari ini takut ke Israel, katanya, Bu, ada bom. Saya bilang kalau belum waktunya mati kau enggak mati. Kok kau pikir kau yang tentukan nyawamu? Kalau sudah waktunya kau mati, jangankan di Israel, di kamar mandi pun kau bisa mati. Ya. Iya saudara, ya, waktu yang kami berangkat yang 2 tahun lalu kayaknya, habis perang-perang itu, hotel di Tiberias baru buka, saudara. Lalu orang guide saya di Israel tanya, Bu, ibu benar nekat mau nginep di Tiberias? Iya, soalnya tuh hotel baru buka karena ditutup selama ini. Soalnya kapan itu rudal sempat jatuh di samping hotel. Saya bilang sekarang sudah buka, sudah berarti pemerintah anggap aman kan? Iya. Ibu mau tetap di situ, tetaplah. Itu di depan persis danau Galilea. Ya udah, ayo kita berangkat sana. Begitu masuk hotel, dikumpulin semua, saudara. Bapak Ibu perhatian, kata ya guide Israel. Kalau dengar bunyi sirene langsung lari ke bunker bawah tanah, tidak boleh pakai lift, harus lewat tangga darurat. Dalam waktu 1,5 menit udah harus sampai di bunker bawah tanah. Dalam hati saya, yang ada patah kaki jatuh dari tangga darurat kita ini. Lalu yang ikut waktu itu ada opa-opa 80 tahun, 81 tahun, beberapa orang, saudara. Suami saya tanya, itu opa-opa tuh enggak dengar loh pengumuman ini. Saya bilang malah beneran, jangankan pengumuman, sirene pun mereka enggak akan dengar. Jadi kamu enggak usah takut, mereka paling aman itu. Kadang-kadang orang yang enggak dengar itu malah aman. Enggak usah terlalu banyak dengar berita-berita yang menakutkan. Nanti mau akan terjadi gini, krisis gini. Waktu kau dalam perkenanan Tuhan, Tuhan yang menjamin hidup kita. Amin, saudara. Ya, karena firman Tuhan sudah bilang di akhir zaman akan datang masa yang sukar, tapi orang yang punya iman pada Tuhan akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Benar, saudara. Jam 7 pagi saya lagi di kamar mandi, suami saya sudah selesai mandi, bunyi alarm. Suami saya teriak, "Non, alarm loh."
Saya bilang, lah setan tidak mungkin lari. Tapi kalau kamu mau lari, lari aja. Mana ada suami yang berani lari kalau ada istrinya di dalam toh? Kecuali memang itu suami mau menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam hati saya, kalau dia lari, langsung saya balik Jakarta, saya talak 1. Berarti, ya, enggak usah tepuk tangan. Berarti kan sesuatu ini. Saya bilang, lari aja kalau kamu mau lari. Saya buka kamar mandi, dia enggak lari, ada di situ dia, saudara. Sambil berdoa dalam nama Yesus. Dalam hati saya, kita mau lari-lari juga lewat tangga darurat, kakinya kepelintir, yang ada belum tentu kena bom, malah geger otak. Jadi selesai, kita pakai baju turun ke bawah. Saya telepon guide saya. Kamu di mana? Saya di bunker, Bu, orang Israel. Kamu kenapa lari di bunker? Emang ini tadi alarm apa? Bom? Bukan, Abuni. Dia panggil saya kan Abuni. Bukan bom, Abuni. Makanya saya lari ke bunker. Kenapa? Ini alarm gempa bumi. Lah kenapa kamu lari? Kami di Israel enggak pernah gempa bumi. Oh, kita di Indonesia tiap hari gempa bumi. Apalagi di Palu toh. Jadi bersyukurlah saudara. Ya, tapi di Indonesia nggak pernah ada alarm bom. Kalau itu alarm bom, saya lari. Tapi untung saya nggak lari. Dia ketakutan karena dia bilang Israel nggak pernah gempa bumi. Kita turun ke restoran, opa-opa lagi ngopi semua di situ. Suami tanya, opa dengar alarm? Tidak. Luar biasa tuh opa. Makanya opa umur panjang. Karena pongo. Biar Tuhan panggil opa dengar. Aduh, haleluya saudara. Jadi saya bilang ya, memang terkadang ya kita bersyukur ya. Nggak ada saudara, nggak ada apa-apa ya. Ternyata setelah saya Google, itu Israel tembak bom ya di tempat persenjataannya Hamas, jadi meledak di bawah tanah, getarannya membuat alarm berbunyi, tapi tulisannya gempa bumi. Oh iya, tapi sampai hari ini, saya kemarin lagi baru pulang di Oktober, berangkat lagi. Kita benar-benar melihat di sana saudara, kisah di dalam Alkitab. Kita pergi ke kuburan Yesus ya. Kalau lagi zaman-zaman begini enak, kita di kuburan Yesus lama di situ saudara, bisa foto-foto. Kalau lagi ndak perang, kita ndak bisa foto di situ. Orang antri ribuan. Kemarin kita di situ sampai tidur-tidur di kuburan Yesus. Nggak ada yang usir karena nggak ada orang. Kita VIP semua. Kalau ada berkat, berangkatlah ke Israel. Amin. Imani aja dulu. Jangan bilang nggak punya uang, Bu. Imani. Saya ke satu perusahaan di Jakarta, diundang khotbah, sekretarisnya bilang, Bu, enak ya ibu mau ke Israel kan? Iya. Kamu mau ikut nggak? Bagaimana mungkin Bu, saya cuma karyawan. Bagaimana bisa bayar itu 3.000-an US? Jangan bilang begitu loh. Kalau kamu punya kerinduan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Cabut perkataanmu. Iya, dalam nama Yesus, ampuni saya Tuhan. Iya, saya percaya Bu. Tiba-tiba bosnya datang. Saya bilang, Pak, Bapak mau ikut nggak ke Israel? Aduh, saya nggak bisa ikut Bu Dewi. Tapi ya sudah, begini aja, saya kirim 10 karyawan saya. Langsung ditanya, kamu mau nggak ikut? Saya, Pak, mau Pak. Saya bilang, langsung loh, mujizat terjadi tuh. Jadi nggak ada yang mustahil. Siapa tahu lagi ada undian dari Koko Bakery tuh. Aminin enggak? Malah tertawa loh, tidak beriman. Amini aja dulu. Ya. Jadi saudara, supaya kita bisa melihat ternyata apa yang dicatat dalam Alkitab itu benar terjadi. Saudara bisa lihat itu batu di depan kuburan Yesus. Itu biar orang berapa juga gak bisa gulingkan itu batu. Seberat apapun masalah yang kau hadapi hari ini, jangan takut. Yesus yang berkata dia akan bangkit, dia bangkit. Dan mereka pergi, mereka keluar, lari, meninggalkan kubur itu dengan perasaan gentar dan dahsyat yang menimpa mereka. Mereka tercengang-cengang dan terheran-heran. Mungkin mereka berlari dengan berurai air mata. Wow, Tuhan, kami mengalami hal yang begitu dahsyat di kuburan. Untung kami datang. Coba kalau kami nggak datang. Cuma orang-orang
yang punya keberanian lebih mengikut Tuhan, mereka yang akan mengalami hal-hal yang supranatural bersama Tuhan. Bukan orang yang punya iman biasa-biasa yang standar aja. Kalau Alkitab suruh hidup kudus, ayo berani hidup kudus. Jangan ada kepahitan, jangan ada iri hati, periksa hati kita. Bayar harga untuk Tuhan sungguh-sungguh supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan di sana, wow, hati mereka luar biasa. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada banyak orang. Dan Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, yang tak terbinasakan, tentang keselamatan yang kekal. Apa respon kita menanggapi kebangkitan Kristus? Pesan pertama yang Yesus berikan kepada murid-muridnya waktu dia bangkit, dia bilang, pergilah ya ke segala penjuru bumi, beritakanlah Injil tentang keselamatan. Ayo orang Kristen di Palu, setelah engkau diselamatkan, setelah engkau dipulihkan Tuhan hidupmu, tugas kita memberitakan Injil. Karena orang yang bekerja bagi Tuhan adalah mereka yang memberitakan Injil. Beritakan Injil sama temenmu, sama tetanggamu, sama orang-orang yang sedang dalam masalah. Saudara gak perlu hafal ayat untuk beritakan Injil. Saudara cukup rangkul aja dan bilang, Tuhan Yesus mengasihimu loh. Kamu mau gak saya berdoa buat kamu? Dan engkau sedang menginjil. Kenapa saudara? Karena kita sedang berada di akhir zaman. Tuhan cari para penuai-penuai yang mau bekerja di akhir zaman. Dan kalau engkau bekerja di akhir zaman, Tuhan bilang apa? Kalau engkau mau memberitakan Injil kerajaanku, maka aku berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, baca Matius 28 yang terakhir. Ya, Matius 28 ayat yang ke-16. Saya minta para imam musik bersiap di depan. Matius 28 ayat 16, perintah untuk memberitakan Injil. Kalau saudara lihat di atasnya, Yesus bangkit. Ya, saudara lihat di atasnya itu Yesus bangkit. Matius 28 ayat 1, kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat 16, perintah untuk memberitakan Injil. Baca bersama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Setelah dia bangkit tadi kan, malaikat itu bilang pergi ke Galilea. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat yang ke-18, apa yang Yesus bilang? Yesus mendekati mereka dan berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada. Hanya orang yang memberitakan Injil yang akan terus mengalami penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Waktu Yesus bangkit, kata-kata pertama yang keluar dari mulut Yesus, pesan penting yang pertama yang Yesus sampaikan, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Tuhan menyertai kita semua. Kita mau katakan di hadapan Tuhan pujian tadi yang berkata, kami memilih Engkau Tuhan, sebab Engkau memang yang terbaik bagi hidup kami. Bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah Paskah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir tentang memahami makna kebangkitan Kristus bagi hidup kita. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini
memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini, kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan, di mana judul bacaan daripada Pemazmur pasal 9 ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Allah pelindung orang-orang saleh, untuk pemimpin biduan menurut lagu Laben Mazmur Daud. Di mana ayat yang kedua, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Bap mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal 9, di situ dia mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Ternyata Daud menceritakan kemegahan daripada Allah itu sendiri dan menceritakan perbuatan tangan Tuhan. Maka dengan segenap hati, mari kita menerima apa yang Tuhan siapkan bagi kita, menjadi makna bagi kita lewat kebangkitan Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini, di mana ayat yang ketiga dia katakan, aku mau bersukacita dan bersuka riak karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Daud katakan dia mau bermazmur bagi Tuhan. Dia mau menceritakan kasih dan agung sukacita daripada Tuhan. Ajaibnya Tuhan. Ternyata ajaib benar kasih kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mari bap mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam firman ini dia mengajari kepada kita untuk kita mau bermazmur bagi Tuhan dengan segenap hati dan menceritakan segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Ajaibnya Tuhan tidak ada tandingnya. Ajaibnya Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dengan demikian, mari kita mau hidup dan menceritakan kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Bap mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang membatasi kita apabila hubungan komunikasi antara kita dan Allah terus berjalan dan berjalan. Kita sungguh percaya bahwa di tempat yang sukar sekalipun Allah menemani kita. Dia siapkan tanah yang rata bermata air bagi kehidupan kita, untuk kita bisa berjalan dan merenungkan kasih setia Tuhan. Di dalam ayat yang keempat dari Mazmur pasal 9, sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh, dan binasa di hadapanmu. Dalam ayat yang kelima, sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas taktanya. Ternyata Allah membela orang-orang jujur, orang-orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang hidup merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ternyata Tuhan tetap bersahabat. Tuhan membela setiap orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Di dalam ayat yang ke-6, engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dalam ayat yang ke-7, musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya.
Dalam ayat yang ke-8, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, taktanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hidupnya mengutamakan Tuhan, hidupnya diberkati. Apa yang dibuatnya selalu berhasil. Bapak mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-9 pada malam hari ini, dialah yang akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Allah itu sendiri menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ternyata orang hidup jujur takut akan Tuhan, dia diberkati dan dia dibela oleh Tuhan. Hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Ada pimpinan, ada tuntunan daripada Tuhan. Dan orang itu dijaga Tuhan seperti biji matanya. Sehingga dalam ayat yang ke-10, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Bapak mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan selalu membela doa orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Tuhan selalu ada di sampingnya. Tuhan membela setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dalam ayat yang ke-12 dia katakan, bermazmur bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari kita bermazmur bagi Tuhan, karena Allah kita Allah yang luar biasa. Sebab dialah yang menebus hidup kita, yang siap membela hidup kita. Di dalam ayat yang ke-13, sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang-orang yang tertindas, teriakan mereka tidaklah dilupakan. Orang-orang yang selalu berteriak minta pertolongan, Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan selalu menolong dan menopang. Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi dia tidak pernah berkompromi dengan dosa. Mari bapak mama sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita dijaga dan dipelihara. Tuhan melukiskan nama kita di telapak tangan Tuhan. Berarti Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tetap menyayang kita. Dia tetap bergaul karib dengan kita, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Bapak mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-15, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Ternyata Daud menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang terpuji, dan Daud bersorak-sorai atas kemenangan. Mari kita hidup dan menceritakan baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-16, bangsa-bangsa yang terbenam dalam peluang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Bapak mama yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-17 dia katakan, Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan melakukan yang benar, berbuat yang benar di hadapan Allah. Sehingga ayat yang ke-20, bangkitlah Tuhan, janganlah senantiasa merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakim di hadapanmu. Ayat yang ke-21, biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Mari kita sebagai umat pilihan Allah yang belajar takut akan Tuhan, dan kita mau mengakui hebatnya Tuhan lewat kebangkitan tepat pada hari ini. Mulai dari malam ini kita hidup dalam firman,
dan firman di dalam diri kita sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.